Halo Studi Lovers, kasus penembakan 5 warga negara Indonesia pekerja migran non-prosedural di Malaysia dalam sepekan terakhir memicu perhatian publik. Pasalnya dari 5 orang yang menjadi korban penembakan tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia. Nah, kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan hak asasi manusia serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Lalu bagaimanakah kronologi penembakan tersebut? Dan siapakah yang harus bertanggung jawab? Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kronologi. 5 warga negara Indonesia berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025 dini hari. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM). Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi 5 PMI melintas di perairan tersebut. Dari kejadian itu, 1 PMI dilaporkan meninggal dunia, 1 dalam kondisi kritis dan 3 lainnya menderita luka-luka. Kok bisa gini ya? KBRI kirim nota diplomatik. Nah, Studi Lovers, atas insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemenlu RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan yang menimpa 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kemenlu RI Juda Nugraha. Nah, harus ada langkah taktis nih, betul nggak? Dugaan excessive use of force. Nah, tidak hanya itu, dalam nota diplomatik tersebut, KBRI menuliskan dugaan penggunaan kekuatan berlebih terhadap PMI oleh APMM. Selain nota diplomatik, kemungkinan KBRI mempertimbangkan penggunaan excessive use of force atau penggunaan kekerasan berlebihan. Hal yang sama disampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh APMM. Nah, Indonesia mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli jika terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Melalui nota diplomatik yang disampaikan, KBRI meminta agar pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, termasuk dugaan excessive use of force oleh petugas patroli APMM. Wah, harus dong ya, biar tidak saling tuding. Alasan APMM tembak PMI. Studi Lovers, adapun penembakan tersebut terjadi pada Jumat pukul 3 dini hari, 24 Januari 2025, waktu setempat saat itu. Patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut 5 PMI sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara itu 1 lainnya berada dalam kondisi kritis. 3 PMI yang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Adapun alasan lain penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Harus diusut lebih jauh nih. PMI tidak kantongi identitas. Christina mengungkapkan bahwa para pekerja migran yang menjadi korban penembakan oleh APMM tidak membawa identitas resmi.
Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses identifikasi korban penembakan. Karena mereka tidak membawa identitas, prosesnya membutuhkan waktu, kata Christina. Nah, sementara itu Studi Lovers juga memastikan pihaknya akan membantu dan memudahkan akses kepulangan jenazah dan menjenguk korban yang dirawat di rumah sakit. Polisi Malaysia selidiki penembakan 5 WNI. Di sisi lain, di Studi Lovers, Kepolisian Kerajaan Malaysia PDRM melakukan penyelidikan kasus penembakan terhadap 5 WNI oleh aparat Malaysia saat hendak keluar melalui perairan Tanjung Ru, Selangor. Personel yang diduga terlibat penembakan telah dibebas tugaskan untuk penyelidikan. Nah, Kepolisian Malaysia berkoordinasi dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia MMEA Selangor untuk mengusut kasus ini. Jelaskan juga nih bahwa Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur telah mendapatkan akses ke konsuleran dan kemarin untuk menjenguk 4 WNI yang dilakukan perawatan di rumah sakit Malaysia. Sementara itu, korban tewas berinisial B dipulangkan ke Indonesia. Turut berduka cita ya, dan semoga yang kritis lekas sembuh. Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo Subianto berharap ada investigasi terkait hal tersebut. Di sisi lain, Prabowo mengingatkan masyarakat untuk tidak mau ikut-ikut dalam penyaluran PMI ilegal. Prabowo pun menambahkan telah membahas mengenai hal tersebut dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim secara garis besar saat pertemuan bilateral. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI Abdul Qadir Karding menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk PMI yang meninggal. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan Atase Kepolisian untuk memperjelas koordinasi masalahnya. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia agar bisa mendampingi penanganan jenazah maupun PMI yang dirawat di rumah sakit. Terkait di dalam negeri Studi Lovers, Karding sudah meminta jajarannya untuk memastikan seluruh keluarga PMI mengetahuinya. Nah, Karding mengaku belum bisa kontak langsung dengan PMI tersebut karena belum dibolehkan dan masih dalam pengawasan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Kementerian PPMI juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk mendorong agar penegak hukum di Malaysia transparan mengenai penembakan tersebut. Sudah sepantasnya nih Indonesia mengambil sikap, apalagi ini bukan kasus pertama soal bagaimana imigran Indonesia diperlakukan di luar sana. Nah, salut ya Pak Prabowo sudah sampai turun tangan menangani kasus ini. Nah, Studi Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.